Hari ini kita belajar tentang waspada. Kenapa waspada? Apa yang harus diwaspadai? Nah, hari ini kita belajar tentang waspada. Firman Tuhan katakan, waspada nak, hati-hati ya. Kalau kita mau cari sudah tidak bisa, sudah terlambat. Nah, ada 3 hal, coba kita koreksi dalam diri kita. Adakah 3 hal ini ada di dalam hidup kita? Hati-hati, waspada, warning. Hari ini kita belajar tentang waspada. Kenapa waspada? Apa yang harus diwaspadai? Nah, hari ini kita belajar tentang waspada. Firman Tuhan katakan, waspada nak, hati-hati ya. Kalau kita mau cari sudah tidak bisa, sudah terlambat. Nah, ada 3 hal, coba kita koreksi dalam diri kita. Adakah 3 hal ini ada di dalam hidup kita? Hati-hati, waspada, warning. Kita ketemu lagi pada hari ini. Di situ saya berbicara tentang warning ya. Dan hari ini terusannya ya. Salah satu kita akan membahas tentang warning. Warning itu waspada ya. Kita tahu kalau warning itu waspada. Salah satu contoh saya ingin sampaikan, mengapa kita untuk tahun ini ya, untuk tahun-tahun yang akan datang, mulai saat ini Tuhan itu menginginkan kita waspada atau warning. Saudara, saya akan berikan satu contoh. Suatu saat Tuhan mengizinkan saya dan keluarga untuk pergi ke taman safari ya. Pada saat kita ada di sana, kita melihat binatang-binatang yang berkeliaran dan semuanya kita naik mobil, semua bagus. Tapi pada saat detik-detik terakhir itu ada pintu yang tertutup, terus ada perkataan warning ya. Karena kita memasuki arena daripada binatang buas. Nah, dikatakan jangan membuka jendela, jangan memberi makan, jangan mengganggu binatang yang mendekati mobil saudara. Nah, pada saat itu saya sudah mengatakan kepada semua yang duduk di mobil, awas ya, hati-hati, kayak ini ada harimau. Saya bilang ada binatang-binatang yang sangat ganas, hati-hati. Nah, dikatakan warning, waspada, karena kita memasuki arena binatang buas ya. Saudara, demikian juga kalau pada hari ini kita belajar tentang waspada. Kenapa waspada? Apa yang harus diwaspadai? Nah, hari ini kita belajar tentang waspada, bahwa jatah itu bisa pindah ya. Waspada, warning, sebab jatah yang Tuhan berikan, berkat yang Tuhan berikan, talenta yang Tuhan berikan buat saudara dan saya untuk memperlengkapi kehidupan kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini, itu jatahnya atau talenta kita atau berkat kita itu bisa beralih kepada orang lain, bisa berpindah kepada orang lain. Nah, saudara, bagaimana caranya? Kenapa jatah kita bisa beralih? Kenapa kita tidak bisa menerima jatah yang Tuhan siapkan buat kita? Nah, hari ini kita belajar dari apa yang disampaikan dalam cerita tentang perumpamaan talenta ya. Kita akan baca sama-sama di dalam Matius pasal 25 mulai ayat yang ke-14. Firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Dikatakan bahwa perumpamaan tentang talenta, ada seorang
yang akan bepergian ke luar negeri, karena itu diumpamakan sebagai kerajaan surga. Orang tersebut memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Dikatakan bahwa ada seorang pengusaha yang dikatakan seorang yang memiliki segala sesuatu. Dia itu akan pergi ke luar negeri dan mempercayakan, saudara lihat di sini, mempercayakan akan hartanya kepada para hamba-hambanya. Ya. Dikatakan ada yang diberi 5 talenta, ada yang diberi 2, dan ada yang diberi 1. Pengusaha ini, ya, dia mengerti karena setiap karyawannya, setiap hambanya diberi sesuai dengan kemampuannya. Ya. Mereka tidak diberi rata. Kenapa tidak diberi rata? Karena mereka ini diukur. Ya. Ada yang namanya ukuran, ada yang namanya target, bahwa dia ini memang kemampuannya sampai di sini. Jadi diberinya 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Kita pindah kepada ayat yang ke-18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang ke dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat." Ayat 26. Maka jawab tuan itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas." Ayat 30 dikatakan, "Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi." Saudara, hari ini kita bicara warning, ya, waspada lo, hati-hati ya. Sebab apa? Jatahmu bisa beralih, ya. Hati-hati, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, setiap kita mendapatkan jatah dari Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan, waspada nak, hati-hati ya, bahwa jatahmu itu bisa berpindah, jatahmu bisa beralih dan dimiliki oleh orang lain. Saudara, bagaimana jatah itu bisa beralih? Bagaimana talenta itu bisa beralih? Waspada dan hati-hati. Sebab apa? Jatahmu, talentamu, anugerah Tuhan yang berikan kepada saudara dan saya itu bisa beralih. Apa ciri-cirinya? Nah, di sini ada 3 hal yang kita akan pelajari. Bagaimana jatah itu, bagaimana talenta itu bisa beralih dan kita kehilangan segala sesuatu. Ya. Kalau kita mau cari sudah tidak bisa, sudah terlambat. Nah, ada 3 hal, coba kita koreksi dalam diri kita. Adakah 3 hal ini ada di dalam hidup kita? Hati-hati, waspada, warning. Hal yang pertama, ya, apa yang membuat jatah itu bisa beralih? Yaitu malas, saudara. Ya, kemalasan itu bisa membuat jatahmu beralih. Nah, zaman sekarang anak-anak seringkali ngomong, itu lagi mager katanya, ya, malas bergerak, malas bergerak, maunya duduk, maunya enak, maunya leha-leha saja, maunya tidur yang lama, maunya bangun pun susah, ya, karena malas. Firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal 26 ayat 14 dikatakan seperti berikut. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Ya, siapa di antara saudara yang mempunyai sifat seperti ini? Banyak orang yang seperti ini, saudara. Tidak 1-2, ya, tapi ada juga yang rajin. Jadi tidak semua. Nah, digambarkan di dalam Amsal Sulaiman dikatakan pintu yang bergeraknya di engselnya,
Berarti pintu itu bisa ditutup, dibuka, ditutup, dibuka. Hidupnya selalu begitu, tidak ada pergerakan yang lain. Nah, ini yang dinamakan malas, saudara. Nah, orang malas di dalam Amsal banyak diceritakan. Orang malas itu akan mengakibatkan kemiskinan yang datang. Ya. Orang malas itu membuat dia tidak bisa bekerja apa-apa, tidak mau bekerja apa-apa. Malah di dalam Amsal dikatakan, seseorang yang malas itu mau menuai, katakan, aduh mau ujian, ya. Mau menabur nanti saja, selalu menunda waktu. Itu orang malas. Jadi kalau saudara dan saya merasakan, mulai di dalam semua pekerjaan, di dalam semua tugas yang Tuhan berikan, maupun tugas secara ekonomi, ya, secara dunia ini yang ditugaskan, mungkin saudara sebagai karyawan, saudara sebagai istri, saudara sebagai pengusaha, saudara sebagai pedagang, semuanya jikalau menunda semua pekerjaan itu sudah dinamakan malas, ya. Kalau saudara ini tahu persis, zaman sekarang tidak ada perkataan malas. Saudara pernah seringkali mendengar akan berita di TV, ya, yang selalu dilakukan berita-berita yang benar-benar break news dikatakan, ya. Itu yang suka kita dengar. Saya suka senang sekali dengan momen-momen seperti itu yang disiarkan oleh Denny Sirgar, ya. Lalu dia setelah selesai dia selalu ngomong semangat gaspol. Nah, saudara, untuk saat-saat ini, untuk tahun-tahun ini, untuk tahun-tahun di mana dikatakan sudah menjelang kedatangan Tuhan, sudah menjelang akhir zaman ini, yang Tuhan mau dalam hidup saudara apa? Gaspol, ya. Jangan malas, karena kemalasan membuat jatahmu bisa beralih. Seperti orang yang mendapatkan talenta itu, tuannya mengatakan, hai kamu pemalas. Kenapa? Dia nggak mau melakukan segala sesuatu. Sudahlah, malas. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara dan saya, tidak tergantung banyak atau sedikit, tapi yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya adalah gaspol, ya. Lakukan sambar itu berlipat kali gandakan. Yang pertama adalah jangan malas. Malas itu salah satu penyakit, ya, yang menghinggapi setiap orang, dan itu penyakit yang diberikan oleh kuasa kegelapan untuk saudara dan saya tidak bisa melakukan segala sesuatu. Lawan dengan imanmu, amin. Nah, hal yang kedua, apa yang membuat jatah itu bisa beralih? Yang kedua adalah rasa takut. Nah, orang yang mempunyai talenta satu ini, dia merasa takut, ya. Kita lihat dikatakan di dalam ayat 25. Karena itu aku takut, ya. Ayat 25 dikatakan, aku mendapatkan talenta, ya. Tidak mau aku mengembangkan, bahkan disembunyikan di dalam tanah. Ayat 25 dikatakan, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu ke dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Saudara, kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh hamba yang dapat talenta satu ini, dia mengatakan, ya, aku takut. Dan herannya kenapa? Coba bayangkan, kok talenta itu disembunyikan? Buang saja, kan selesai. Kenapa disembunyikan? Karena dia tidak mau melihat. Dia tidak mau melihat talenta itu lagi. Dia tidak mau melihat masa bodoh dengan berkat yang Tuhan berikan, dengan talenta yang Tuhan berikan. Saudara,
saya mau sampaikan kepada saudara, waspada, hati-hati. Jangan menyia-nyiakan setiap talenta, setiap berkat, kecil maupun besar, gak jadi masalah. Tapi jangan sampai kita menyia-nyiakan berkat yang Tuhan berikan. Itu bisa beralih ya. Hati-hati ya, itu bisa beralih. Jadi kita harus hati-hati karena itu bisa beralih. Contohnya siapa? Contohnya adalah Raja Saul. Saudara kalau lihat di dalam 1 Samuel 9, itu panggilan Saul pertama kali, pilihan Tuhan. Saudara jangan mengatakan bahwa Saul itu bukan pilihan Tuhan. Saul itu pilihan Tuhan. Saudara kalau baca di dalam 1 Samuel 9, itu jelas diterangkan bahwa Tuhan bicara dengan Samuel. Nanti kamu akan ketemu dengan seorang laki-laki, seorang pemuda yang ciri-cirinya seperti ini. Dan itu ditemuin. Dan benar apa yang dikatakan Tuhan. Jadi saudara harus tahu, Saul itu pilihan Tuhan sebagai Raja Israel yang pertama. Kita baca dalam 1 Samuel 10 ayat yang pertama. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul. Diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Perhatikan, Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel. Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tanda bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Saudara, Saul ini dipilih Tuhan, diurapi. Tuhan kasih ciri-ciri kepada Samuel. Dia dipilih. Dia dapat jatah. Dia dapat sesuatu kepercayaan. Seperti dikatakan tadi, bahwa seorang yang memiliki semua harta kekayaannya, dia mempercayakan kepada hamba-hambanya. Dan Saul ini dipercayakan untuk menjadi raja, memimpin bangsa Israel. Luar biasa banget. Ini jatah yang diberikan, tidak semua orang boleh mengalami seperti Saul. Jatah diberikan, tetapi apa yang terjadi? Rasa ketakutan. Rasa ketakutan yang membuat jatahnya bisa beralih. Kita baca di dalam 1 Samuel 13 ayat yang ke-11. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, nah ini lihat, orang kalau ketakutan itu yang berjalan adalah jiwanya. Sudah tidak ada di dalam kontrol daripada Roh Kudus. Hati-hati, waspada ya. Pada masa engkau menghadapi sesuatu masalah, apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar, tiba-tiba roh kekhawatiran itu masuk. Hati-hati ya. Roh ketakutan itu masuk. Begitu Saul itu melihat orang Filistin datang, mulai mendekat, lalu dia melihat pasukannya mulai bubar, mulai rada bubar, dia punya rasa takut. Ketakutan disebabkan karena apa? Melihat dan mendengar. Hati-hati saudara, waspada ya. Dalam menghadapi apapun, percaya bahwa destiny kita sudah ditentukan oleh Tuhan. Sehingga kita nggak perlu takut dalam menghadapi apapun.
Nah, saat ini kita menghadapi pandemi. Memang kita tahu pandemi itu ada, ya. Tetapi jangan sampai pandemi itu membunuh saudara, tapi kita bisa mengatasi. Persoalan apapun yang saudara dan saya hadapi, belajar seperti ini. Kita hadapi, tapi tidak membuat masalah itu membunuh kita. Tetapi kita harus hadapi sampai bersama dengan Tuhan kita akan mengalami kemenangan. Amin. Jadi ini yang dihadapi oleh Saul. Saul karena rasa ketakutan, ya. Apa yang terjadi? Maka pikirku, langsung otaknya mulai jalan. Ayat 13 mengatakan, ayat 12. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Sebenarnya dia tidak berhak untuk melakukan hal itu, tapi dia lakukan. Jadi kesalahan Saul itu bukan masalah apa-apa. Kesalahannya adalah dia tidak berhak melakukan hal itu dan dia lakukan, ya. Dia tidak taat akan firman karena sebelumnya itu sudah dikasih tahu, kamu tunggu saya, tunggu ya, harus tunggu, apapun yang terjadi percayalah. Nah, itu yang harus ada. Kita jangan takut, karena ketakutan akan membuat jatahmu bisa berpindah. Nah, kita langsung katakan dalam ayat 13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan. Ya. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Nah, tidak mengikuti perintah Tuhan yang diperintahkan. Apa yang diperintahkannya? Hal yang pertama, yang harus mempersembahkan korban itu adalah imam. Salah satunya adalah Samuel. Yang kedua, dia sudah dikasih tahu, tunggu aku. Tidak sabar. Karena apa? Ketakutan. Ketakutan membuat jatahnya bisa beralih. Ayat 13 yang dikatakan begini. Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya, kalau saudara lihat kata-kata sedianya, Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Saudara, ingat, waspada. Jatah, talenta, bagianmu, berkatmu yang sudah ditentukan, dikatakan Saul itu, seharusnya ya, kau itu akan kekal kerajaanmu. Tuhan akan memberkati engkau berkelimpahan, ya. Tuhan akan mengokohkan kerajaanmu. Tetapi karena engkau melakukan sesuatu hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, maka kerajaanmu tidak menjadi kokoh. Lalu dikatakan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Jelas saudara. Jadi jatah yang seharusnya diterima oleh Saul bisa beralih. Karena apa? Karena ketakutan. Itu hal yang kedua, ya, ketakutan. Lalu hal yang ketiga apa? Hal yang ketiga adalah rasa tidak puas. Ya. Hamba ini yang menerima 1 talenta nggak puas dianya. Karena apa? Ada rasa iri. Irinya apa? Kok yang itu dikasih 5 sih?
Kok yang ini dikasih 2 sih? Kok saya cuma 1? Nah, rasa iri ini sebetulnya ada pada anak kecil. Jadi kalau saudara-saudara ini sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ikut Tuhan lama sekali, sudah bertahun-tahun, apalagi saudara sudah melayani Tuhan, terus masih ada iri, itu berarti saudara Kristen bayi, Kristen anak kecil. Ya, saya baru ini melihat akan kedua cucu saya. Ya. Salah satu hal begini, saudara. Hari ini seharusnya mereka dua-duanya les, ya. Tapi cara Kean ini yang paling kecil itu merayu papa mamahnya, ya. Beda dengan si ciciknya kalau merayu papa mamahnya. Si Kean itu tiba-tiba ngomong gini, "Oma, Kean itu hari ini capek banget," katanya. "Oh, kamu capek?" "Iya." "Ngapain sih kalau kamu capek hari ini?" Saya bilang, "Ya sudah ngerjain PR," katanya gitu. Terus hari ini Ean tuh gak mau calistung, gak mau les calistung, capek katanya gitu. "Ya kamu bilang aja sama mama lah," saya bilang. "Saya sebagai oma saya bisa untuk mengatakan ya sudah. Tapi saya harus tahu kedudukan saya sebagai oma. Jangan ikut campur urusan keluarga anak." Ya. Jadi saya bilang, "Kamu ngomong aja sama mama kalau kamu gak mau les." Saya bilang, "Pinjam handphone," dia bilang. Nah, ya pinjam handphone. Saya ini jadi orang punya handphone itu gak bisa video call. Apalagi pakai dipencet gitu bisa ada suaranya gitu loh, saya nggak tahu. Itu dia bisa ngerekam, langsung ngerekam. Dia ngomong gini, "Mama, hari ini Kean tuh capek, boleh ndak Kean itu tidak calistung?" Ya. "Mama jawab dong, boleh ndak Kean tuh capek banget," katanya gitu. Ya bisa merayu, "Please." Saya bilang, "Kamu kok bisa begini sih?" Nah, terus dia video call lagi sama papanya. "Papa," sambil nangis nih, sambil pakai nangis-nangis, "Kean tuh capek," ya gitu. Nah, sudah papanya runtuh kalau udah digitukan. "Ya sudah nggak usah les, nggak apa-apa di rumah aja mainan." Wah, langsung dia air matanya dihapus, dia hore, senang sekali. Nah terus akhirnya ciciknya tanya, "Kamu kok nggak les?" "Iya sudah boleh sama mama." "Kenapa saya nggak boleh? Kenapa saya harus les? Nah, kenapa Kean enak? Kean tidak usah les, saya les." Saudara tahu, ada rasa tidak puas, ada rasa iri. Lalu dia datang ke saya dan mengatakan, "Oma, Kean tuh enak ya, gak les, Kela harus les." Begitu. "Ya Kean itu kan anak masih kecil, baru TK, gak les itu boleh. Tapi kamu sudah kelas 4, ya harus les." Beda, tanggung jawabnya beda. Ya. Seharusnya orang yang mendapatkan 1 talenta itu bisa mengatakan, "Kenapa ya kok aku diberi cuma 1 talenta? Oh memang kemampuanku cuma segini. Jadi aku bersyukur dikasih segini juga." Jangan iri kepada yang sudah besar, yang sudah punya tanggung jawab yang lebih. Tetapi orang yang mendapatkan 1 talenta ini merasa iri sekali. Dan dia merasakan tidak puas dengan apa keputusan daripada tuannya. Nah, seringkali saudara dalam kehidupan kita, kalau lagi ngadepi masalah-masalah dalam kehidupan kita tuh nggak puas. "Tuhan, kenapa sih aku ini sudah mengalami seperti ini? Kenapa aku harus begini? Kenapa aku harus begini?" Sedangkan Tuhan punya rencana yang sangat luar biasa buat saudara dan saya. Ya. Nah, pemberontakan yang terus menerus
itu akan membuat saudara dan saya jatahnya bisa beralih. Ya. Waspada, pemberontakan, penggerutuan, ngomel terus-terusan sama Tuhan, ngomel dengan keadaan-keadaan yang ada, bisa membuat jatahmu beralih. Kita baca di dalam ayat yang ke-24 dikatakan begini. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Coba ngomong sama majikannya kok seperti itu. Yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Saudara, pemberontakan, ketidakpuasan sekali lagi bisa membuat jatahmu beralih. Contohnya apa, Bu? Yuk kita lihat. Contohnya bangsa Israel. Awal pertama kali bangsa Israel itu dilepaskan dari perbudakan. Dengan melihat dengan mata mereka sendiri. Bagaimana tangan Tuhan begitu amat kuat. Bagaimana 10 tulah itu membinasakan semua orang Mesir. Luar biasa banget. Bahkan pemimpinnya Firaun dan anak-anaknya semuanya mati. Orang besar-besarnya mati, dikalahkan. Apakah mereka perang? Oh tidak. Siapa yang berperang? Tuhan. Mata mereka melihat mujizat yang terjadi. Kebesaran Tuhan. Pada waktu mereka sampai di sungai yang namanya Teberau itu, dengan mengangkat tongkat, kuasa Tuhan begitu membelah laut Kolsom. Kok bisa? Ya. Mereka melihat berjalan di jalan yang kering. Ya. Lautan bisa terbelah. Kok bisa? Mereka lihat gak? Lihat. Tapi apa yang mereka lakukan? Bersungut-sungut terus, bersungut-sungut terus. Gak puas dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan. Pengen makan dikasih mana. Pengen daging dikasih daging. Tapi ngomel terus. Kita lihat ya. Di dalam Bilangan 11 ayat yang ke-5 dan ke-6. Mereka ngomelnya begini. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir. Nah, sudah dikasih daging, pengen ikan. Ya. Dengan tidak membayar apa-apa, kepada mentimun, kepengen mentimun di padang pasir tidak ada mentimun, tidak ada semangka, tidak ada bawang pre, tidak ada bawang merah, tidak ada bawang putih. Dia merasakan begitu. Tidak puas dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Tetapi sekarang ayat yang ke-6 dikatakan, kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Kurang ajar saudara. Tidak puas, tidak bisa mikir dia kurus kering. Masa kurus kering? Mereka bisa sehat daripada gendut cepat mati. Ya kan lebih baik yang langsing-langsing saja. Lalu dia apa nggak mikir? 40 tahun berjalan di padang pasir, ya. Sepatu tidak rusak, pakaian tidak rusak. Loh, mujizat yang seperti itu, apa dia tidak mikir? Tapi yang dipikir apa? Bosan pakainya baju-baju ini saja. Bosan sepatunya nggak ganti-ganti. Loh, ngomel terus, tidak puas dengan apa yang Tuhan beri. Hati-hati, saudara. Kalau saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan selalu ngomel terus menerus, ngeluh aja, gak pernah melihat kemuliaan Tuhan, gak pernah melihat janji-janji Tuhan yang luar biasa, lupa dengan segala sesuatu yang Tuhan janjikan, lupa dengan kebaikan-kebaikan Tuhan, lupa untuk menghitung semua berkat anugerah yang Tuhan berikan. Awas, hati-hati, yang seperti itu Tuhan ambil jatahmu.
dikasihkan orang lain. Jatahmu, berkatmu bisa beralih. Saudara harus hati-hati. Sedangkan Tuhan sudah ngasih, memberikan solusi. Ya. Coba kita baca solusi apa yang Tuhan berikan. Di dalam Matius tadi ayat yang ke-27 dikatakan begini. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Nah, Tuhan kasih tahu gini, kalau kamu merasakan kamu cuma sedikit, sedangkan untuk mengembangkan kamu perlu tambahan modal, atau kamu memerlukan bantuan orang lain, kamu bisa berpartner kok. Artinya kamu bisa menitipkan uang itu kepada orang lain untuk dikembangkan. Artinya begini, saudara dan saya kalau memang jatahnya cuma sedikit ya, dan kalau dikembangkan kurang, Tuhan ngomong join kamunya nak. Artinya begini, contoh ya. Saudara dan saya ini menjadi orang yang bisa memainkan musik, tapi ngelesinnya gak bisa. Karena apa? Gak punya modal. Artinya gak punya piano mungkin, gak punya keyboard mungkin. Nah, kita bisa kerjasama. Saya punya talenta, kamu punya modal, misalnya toko musik dan sebagainya. Boleh ndak aku kerja sama kamu? Ini namanya join, dikembangkan. Lalu dengan keuangan yang dia ada, dia akhirnya bisa beli keyboard. Dia bisa ngelesin di rumah sendiri juga. Dikembangkan, sekalipun tidak bisa untuk punya modal sendiri. Ini yang namanya join, ya, berpartner dengan yang lain. Bisa nggak? Bisa. Boleh nggak? Boleh. Sehingga jatahmu tidak akan beralih. Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh pelayan-pelayan Tuhan waktu dulu, ya, kita bicara dan kita belajar dari Paulus dan Apolos. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 6 dikatakan begini, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah orang yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah dan bangunan Allah. Saudara, dikasih contoh. Paulus gak bisa apa yang dilakukan Apolos. Apolos tidak bisa apa yang dilakukan Paulus. Mereka punya talenta yang berbeda, tapi mereka kerjasama. Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram. Ini berpartner. Tetapi semua itu Tuhan yang menumbuhkan. Artinya begini, aku punya talenta cuma segini, orang ini punya talenta, punya modal. Bekerja sama, Tuhan yang memberkati. Sehingga talenta, jatah dan berkat yang Tuhan berikan itu bisa terjadi perlipat kali gandaan. Ini yang Tuhan rindukan dalam hidup saudara dan saya. Baik sebagai pengusaha, baik sebagai pelayan Tuhan, baik sebagai kitanya ini melakukan segala sesuatu. Kita tahu kita bekerja sama, Tuhan yang akan memberkati. Perlipat kali gandakan apa yang Tuhan berikan. Sebab kalau tidak, jatahmu bisa beralih. Amin. Jadi kita tahu akibatnya kalau jatah bisa beralih. Kita baca di dalam Matius 25 ini ayat yang ke-28. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Saudara, jatahnya beralih kan? Diambil kembali. Kamu gak bisa ngembangkan,
kamu males, kamu ngomel terus, kamu tidak puas dengan apa yang diberikan, kamu tidak bisa mengembangkan, tak ambil kembali. Ya. Sebab itu ambil talenta itu, berikan kepada orang yang mendapatkan 10 talenta, dikasihkan orang lain, saudara. Aduh, eman-eman banget. Awas, warning dan hati-hati. Ya. Diberikannya kepada siapa? Kepada orang yang tanggung jawab. Kepada siapa lagi? Ya. Kepada orang yang bisa mempunyai karakter yang baik dan yang setia. 3 hal ini yang membuat saudara dan saya akan mendapatkan anugerah yang luar biasa, double porsi. Ya. Jadi kalau kamu nggak bisa, aku bisa. Kamu nggak bisa, aku bisa. Nanti semua jatahnya bisa masuk ke dalam hidup kita. Jangan sampai kita pada akhir zaman ini kehilangan talenta ini, kehilangan berkat, kehilangan anugerah, kehilangan segala sesuatu yang Tuhan siapkan dan menjadi jatah kita. Saya sangat merindukan, ayo hati-hati saudara, hati-hati, waspada, jangan sampai jatahmu menjadi hilang. Saya akan tutup khotbah hari ini dengan suatu kesaksian. Beberapa waktu yang lalu saya itu membaca sebuah buku, dan pas saya di rumah Sofi ngomong, "Mah, ini ada cerita yang cukup bagus, yaitu video tentang seorang pelatih anjing," katanya. "Coba Mama lihat orangnya kayak apa." Seorang yang bernama Cesar Millan. Ya. Ini kalau saudara bisa lihat di YouTube ada banyak. Dia tentang bagaimana dia itu menjadi orang yang sangat sukses. Orang menjadi hanya pelatih anjing. Cesar Millan ini, dia orang Meksiko. Ya. Dia jobless, dia nggak punya pekerjaan. Dia masih pemuda pada saat itu. Lalu dia mengatakan, aku mau berusaha. Ya. Yang penting dia tidak malas. Ya. Dia berusaha supaya aku bisa menjadi seorang yang sukses. Lalu dia berangkat ke Amerika. Ya. Orang berangkat ke Amerika itu seolah membuang diri. Ya. Gambling, ya. Bisa kaya, tapi bisa jadi gelandangan. Dia dengan modal yang tidak seberapa, dia tidak punya banyak modal. Dia pergilah ke Amerika. Dan di situ diterangkan bahwa dia itu tidurnya saja dengan ngambil dus-dus yang tidak kepake di bawah jembatan, dia tidur di situ. Gak bisa bayar untuk hotel. Dia di situ terus mengatakan, buka jalan supaya aku bisa bekerja. Ya. Dengan terlunta-lunta, tapi dia tidak patah semangat. Ya. Dia bukan orang malas. Dia terus lakukan dan tidak pernah menggerutu dan tidak pernah menyesali. Kenapa Tuhan membiarkan aku menderita? Kenapa aku dilahirkan? Dia tidak pernah mengutuki dirinya, tapi bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Singkat cerita, dia akhirnya menjadi pelatih anjing. Ya. Tapi dia punyanya cuma bisa melatih anjing, punya anjing juga tidak. Ya. Apa yang dilakukan? Dia jalan-jalan lihat anjing yang sakit, ya, anjing yang sudah dibuang oleh tuannya, ya, itu diambil, dijadikan teman buat dia, dirawat, dia mempelajari akan sifatnya, sampai akhirnya dia menjadikan anjing itu bisa nurut banget sama dia. Nah, suatu saat dia lagi nuntun anjingnya, ada satu keluarga yang mengatakan, kamu ini kok bisa sih anjing kamu nurut, suruh duduk-duduk, suruh lari-lari, dan
kamu memberikan makanan di tangan kamu, begitu kamu anjing itu nggak berani makan. Sedangkan sampai ngiler, saudara tahu ya, anjing itu sampai ngiler karena melihat pengen makan, tapi anjing taat, tidak berani makan kalau tuannya tidak nyuruh dia makan. Akibatnya orang-orang yang melihat tuh ngomong, kamu kok punya kepandaian begitu? Aku tuh punya anjing. Aku gak bisa ngajar anjing itu. Mau gak kamu ngajar anjing saya? Ini awal pertama kali. Ya. Akhirnya dia mau. Ya. Anjingnya itu adalah herder, saudara. Ya. Nakal sekali, gak mau nurut sama majikannya. Tapi begitu diajar sama dia, begitu diajar, sampai majikannya gini, kok aneh ya, sama kamu bisa nurut begitu. Suruh duduk-duduk, suruh berdiri-berdiri, suruh jalan-jalan, suruh lari-lari, dan diberi makan. Dia bilang, tidak boleh makan. Itu tidak makan, saudara. Majikannya senang sekali. Ya. Kok bisa? Nah, singkat cerita, akhirnya dia menjadi YouTuber yang luar biasa. Dia membuat film tentang anjing-anjing, ya, suksesnya luar biasa sampai ditayangkan dalam 80 tayangan di seluruh dunia. Dikatakan judulnya adalah Dog Whisperer with Cesar Millan. Disiarkan di dalam 80 negara, ya, 80 negara di seluruh dunia. Serial daripada film ini dia terangkan, terutama merehabilitasi anjing, khususnya anjing-anjing yang agresif, anjing-anjing yang nakal, anjing-anjing yang cacat. Dia buat merehabilisir sampai menjadi anjing yang luar biasa. Kenapa dia bisa sukses? Dulu tinggal di tempat di jembatan, kolong jembatan. Tapi dia sekarang punya rumah yang besar, punya keluarga, punya anak-anak, dan hidup sangat berbahagia. Kenapa bisa sukses? Mulai dari nol. Dia nggak punya apa-apa. Karena apa? Tidak malas, tidak menyesali hidupnya, bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Dan yang ketiga, dia tidak pernah menyalahkan orang lain. Saudara, saya berdoa ya, harus punya rasa kepuasan dalam menghadapi apapun juga. Biarlah saudara dan saya jangan malas ya. Di dalam menghadapi apa-apa jangan takut, saudara. Percaya kepada firman Tuhan sehingga jatahmu tidak akan beralih kepada orang lain. Seperti saudara tahu Cesar Millan ini akhirnya masuk ke dalam suatu kesukaan, masuk ke dalam kesuksesan karena meninggalkan kemalasan. Dia tidak malas, dia gaspol dikatakan. Dan yang kedua, dia tidak takut di dalam menghadapi kesukaran. Gak apa-apa, aku tidur di bawah jembatan, tidak apa-apa. Dia tidak takut, dia terus mencari bagaimana caranya aku bisa berhasil. Bagaimana dia mengembangkan akan talentanya. Dan yang ketiga, tidak menyalahkan Tuhan. Dia bersyukur dengan segala sesuatu. Dan apa yang terjadi, kalau saudara melihat akan semuanya ini, akhirnya dia mengalami kesuksesan. Saya percaya, lepaskan dan bangkit dalam hidup kalian. Ayo maju, gaspol, supaya jatahmu jangan terhilang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, hamba bersyukur untuk hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Buat kami hati-hati Tuhan. Buat kami waspada Tuhan.
bahwa jatah yang kau berikan bisa beralih. Oleh karena itu, lepaskan diri kami daripada kemalasan dalam hidup kami Tuhan. Lepaskan kami dari rasa takut. Lepaskan kami dari rasa tidak puas. Ajar kami bangkit hari ini. Biar semua firman-Mu hari ini membangkitkan akan semangat kami dalam akhir zaman ini, dalam bekerja, dalam melayani. Kami akan mengatakan di hadapan-Mu, bawa kami mencapai puncak destiny. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.